Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bertiga akan mempresentasikan tugas besar institusi pasar keuangan dan objek yang kami ambil yaitu eh, salah satu lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu BPJS. Next. Nah, untuk kami bertiga sendiri dimulai dari saya. Nama saya Muhammad Salman Al-Farisi dengan NIM 104012301154. Saya Muhammad Raffi Revanza Putra dengan NIM 104012300218. Dan saya Sultan Hanjo Gesa dengan NIM 104012300337. Next. Oke, untuk daftar isi, kami akan awali dengan latar belakang, kedua adalah landasan teori, ketiga tantangan finansial dan dampaknya terhadap stakeholder, keempat analisis solusi, kelima penutup, dan terakhir daftar pustaka. Oke, untuk latar belakang, BPJS Kesehatan sebagai lembaga pengelola jaminan kesehatan nasional memiliki peran strategis dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk menjalankan peran ini, BPJS Kesehatan terus melakukan inovasi melalui kerjasama dengan lembaga non-bank seperti Payment Point Online Bank atau PPOB dan juga Switcher untuk mempermudah pembayaran iuran peserta JKN KIS di berbagai wilayah. Selain itu, BPJS Kesehatan juga menggandeng institusi pembiayaan melalui program Supply Chain Financing (SCF) dan Social Investment Fund yang ditujukan untuk mendukung pembiayaan fasilitas kesehatan. Inisiatif-inisiatif ini dilakukan guna menjaga arus kas dan keberlanjutan keuangan sistem jaminan sosial nasional. Nah, untuk jangkauan sendiri, hingga 2023 terdapat lebih dari 694.848 titik pembayaran dengan nilai transaksi bulanan mencapai 8 triliun. Next. Selanjutnya adalah landasan teori. Nah, di sini konsep non-bank operation merujuk pada lembaga keuangan yang tidak memiliki izin operasional seperti bank, namun tetap menjalankan fungsi finansial seperti pengolahan dana, investasi, atau pembiayaan. Contoh dari lembaga ini adalah asuransi lembaga pembiayaan, koperasi, dan BPJS sendiri. Dalam konteks Indonesia, keberadaan sistem jaminan sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau yang bisa disingkat SJSN dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. BPJS terdiri dari dua entitas, yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, yang masing-masing mengelola program jaminan sesuai sektor. BPJS Kesehatan khususnya bertanggung jawab menjamin akses layanan kesehatan universal berbasis prinsip nirlaba, efisiensi, dan juga pemerataan. Baik, selanjutnya ada tantangan finansial dan dampaknya. Dalam beberapa tahun terakhir, BPJS Kesehatan menghadapi tantangan besar dari sisi keuangan. Data dari tahun 2024 menunjukkan bahwa rasio klaim telah mencapai 107,93%, yang berarti pengeluaran BPJS untuk membayar klaim peserta melebihi pendapatannya. Hal ini diperparah dengan pencapaian pendapatan yang hanya sekitar 50% dari target yang telah ditetapkan, serta ketahanan dana yang diprediksi hanya cukup untuk menutup kewajiban selama 3,8 bulan. Ketidakstabilan finansial ini berdampak pada seluruh ekosistem jaminan sosial. Bagi perusahaan, keterlambatan pembayaran klaim kepada rumah sakit mengganggu stabilitas operasional dan pelayanan karyawan mereka. Sementara itu, bagi masyarakat luas, khususnya peserta kelas bawah, dampaknya lebih nyata dalam bentuk layanan kesehatan yang tertunda, turunnya kualitas fasilitas kesehatan, serta menurunnya kepercayaan terhadap sistem jaminan kesehatan nasional. Nah, baik. Menghadapi situasi ini, BPJS Kesehatan perlu menerapkan strategi perbaikan keuangan. eh, Keuangan dan operasional. Jadi ada dua hal yang harus diperbaiki oleh BPJS dari segi akuntansi dan keuangan serta teknologi dan manajemen. Oke, untuk yang pertama, langkah yang direkomendasikan
Itu merupakan perubahan sistem pelaporan keuangan dari berbasis kas menjadi berbasis akrual dan aktuaria. Nah, hal ini guna mencerminkan kondisi real keuangan secara komprehensif. Selain itu, diversifikasi investasi BPJS ke instrumen keuangan yang lebih stabil dan aman, seperti surat berharga negara, juga penting untuk menambah sumber pendapatan jangka panjang. Nah, dalam bidang teknologi dan manajemen, pemanfaatan blockchain menjadi solusi potensial untuk meningkatkan transparansi dan dalam pengelolaan klaim dan data kepesertaan. Dan dari sisi manajemen, BPJS juga perlu memperkuat integrasi data dengan fasilitas kesehatan mitra, serta memperluas kerjasama strategis guna mengoptimalkan efektivitas layanan dan mempercepat proses klaim dan reimburse. Lanjut. Oke, oke. Jadi secara keseluruhan, BPJS Kesehatan memegang peran kunci sebagai tulang punggung sistem jaminan sosial di Indonesia. Namun, tantangan finansial dan operasional yang ada perlu diatasi melalui strategi tata kelola keuangan yang lebih akuntabel, digitalisasi layanan yang terintegrasi, serta kolaborasi lintas sektor. Nah, di sini diperlukan transformasi menyeluruh dalam pendekatan dan manajemen organisasi agar BPJS mampu menjamin keberlanjutan program jaminan kesehatan yang nasional di tengah dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas, efisiensi, dan juga inovasi menjadi keharusan agar BPJS tidak hanya bertahan, tetapi mampu menjadi model institusi jaminan sosial yang andal dan responsif di masa depan nantinya. Lanjut. Oke, baik. Ini adalah daftar pustaka dari sumber-sumber yang kami ambil. Ini daftar pustaka ya. Next. Baik, sekian dari kami. Jika ada kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.